Hai guys, lo tahu nggak sih mata kuliah hukum laut internasional? Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib fakultas. Dan masalahnya kalau lo nggak ngambil, lo pasti nggak bisa lulus. Nah, kali ini kita akan membahas dua topik utama dari hukum laut. Yang pertama adalah sejarah pengaturan dari hukum laut internasional. Yang kedua adalah penetapan garis pangkal hukum laut. Nah, lebih jelasnya, mari kita temui Miss Ulin selaku dosen hukum internasional. Yuk! Ketika kita bicara sejarah pengaturan hukum laut internasional, kita akan mulai berbicara sejak zaman Romawi. Setelah itu kita juga akan bicara tentang laut itu dibagi dua pada zaman Portugis dan Spanyol. Karena laut itu dibagi menjadi dua bagian, ada protes dari beberapa negara sehingga muncullah konsep mare liberum dan mare clausum, laut tertutup dan laut terbuka. Nah, setelah itu masuk ke dalam zaman modern. Pertama kali kita bicara pengaturan hukum laut internasional secara modern itu dilakukan di Konvensi Kodifikasi Hukum Internasional yang dilaksanakan pada tahun 1930. Kemudian kita juga akan bicara Konvensi Hukum Laut yang pertama pada tahun 1958 yang dikenal dengan Konvensi Jenewa. Kemudian kita juga akan bicara tentang Konvensi Hukum Laut 1960 ya, meskipun ketika itu tidak terjadi apa-apa, tidak ada kesepakatan yang disepakati oleh negara-negara, tapi kita tidak bisa menghindarinya sebagai bagian dari sejarah. Nah, kemudian yang terakhir dan yang paling akhir yang sampai hari ini itu masih dipakai dan diimplementasikan adalah Konvensi Hukum Laut 1982 yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea yang dilakukan di Jenewa. Bagian pertama dari sejarah pengaturan hukum laut internasional itu pada zaman Romawi. Pada masa kejayaan Romawi, seluruh Laut Tengah yang dikenal juga dengan Laut Mediterania berada di bawah Kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma sebagai suatu kekaisaran yang menguasai seluruh Laut Tengah sesungguhnya bukanlah suatu masalah karena tidak ada kekaisaran atau kerajaan lain yang menentang kekuasaan Roma dan Laut Tengah. Penguasaan Roma terhadap laut ini dimaksudkan untuk membebaskannya dari bahaya ancaman bajak-bajak laut yang mengganggu keamanan pelayaran di laut, sehingga semua orang dapat mempergunakan khususnya Laut Tengah dengan aman dan sejahtera. Kekaisaran Roma menganggap laut merupakan suatu res communis yang artinya hak bersama seluruh umat manusia. Bagian kedua dari sejarah hukum laut internasional itu adalah pada masa abad pertengahan, di mana laut dikuasai oleh Portugis dan Spanyol. Setelah runtuhnya Kekaisaran Roma dan muncul negara baru, ini menimbulkan persoalan mengenai penguasaan laut dan banyak negara baru yang saling berperang untuk menguasai laut. Maka pada masa ini laut tidak lagi dikenal sebagai milik bersama, namun menjadi penguasaan negara pantai yang dikenal dengan kedaulatan negara di laut. Tujuan atas penguasaan laut ini adalah untuk menentukan suatu zona aman bagi negara pantai. Jika kita bicara abad pertengahan, seringkali ahli hukum internasional akan mengkaitkannya dengan penguasaan laut oleh raja-raja Portugis dan Spanyol yang dilakukan oleh Paulus Alexander ke-12 pada tahun 1493 yang dikenal dengan Piagam Inter Cetera. Bagian utara dikuasai oleh Portugis dan bagian selatan dikuasai oleh Spanyol. Segala laut dan samudra di sebelah barat, meridian atau garis bujur, yang letaknya kurang lebih 400 mil laut dari Kepulauan Azore, dinyatakan sebagai milik Spanyol, sedangkan yang sebelah timur meridian dinyatakan milik Portugis. Pembagian laut dan samudra yang dilakukan oleh kedua negara ini terutama merupakan cara untuk melarang pihak lain untuk berlayar dan untuk mencegah meluasnya perang. Kemampuan penguasaan laut oleh kedua negara didukung oleh kemampuan teknologi perkapalan yang canggih, yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan untuk menguasai laut. Bagian ketiga dari sejarah pengaturan hukum laut adalah di mana laut dikatakan sebagai laut terbuka dan laut tertutup, atau yang dikenal dengan masa mare liberum dan mare clausum. Pada bagian ketiga dari sejarah hukum laut internasional ini ditandai dengan kecaman negara-negara Eropa terhadap penguasaan laut oleh Portugis dan Spanyol. Negara yang paling gencar menolak kepemilikan wilayah laut ini adalah Belanda. Hal ini dikemukakan melalui ahli hukum internasionalnya yang juga disebut sebagai Bapak Hukum Internasional Hugo Grotius. Dalam tulisannya pada buku Mare Liberum menyatakan bahwa tidak ada satupun negara yang memiliki laut
laut merupakan kepunyaan semua orang dan konsep ini diterjemahkan sebagai konsep laut terbuka atau mare liberum. Konsep ini ditentang oleh Inggris. Inggris menganggap bahwa negara pantai berhak atas wilayah laut. Konsep ini disebut sebagai laut tertutup. Konsep ini dipelopori oleh Inggris melalui ahli hukum internasionalnya yaitu Sheldon. Sheldon mengatakan bahwa negara pantai berhak atas wilayah laut. Pada bagian ini terjadi pertentangan di mana Belanda menganggap bahwa laut itu merupakan milik semua orang, sedangkan di lain sisi Inggris menganggap bahwa negara pantai berhak atas satu wilayah laut tertentu. Persoalan mengenai laut tertutup dan terbuka ini membawa kita masuk ke dalam tahap pengaturan hukum internasional secara modern. Jatuhnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1919 itu menimbulkan ketakutan tersendiri dari masyarakat internasional. Sehingga masyarakat internasional merasa perlu untuk menentukan apakah satu negara berhak atas satu wilayah laut atau tidak. Maka pada tahun 1930 dilakukan konvensi kodifikasi hukum internasional. Salah satu agendanya membahas apakah negara pantai itu berhak atas satu wilayah laut atau tidak. Konvensi ini menghasilkan bahwa negara berhak atas satu bagian laut. Namun konvensi ini tidak menegaskan seberapa jauh jaraknya atau mulainya dari mana. Ketidakjelasan mengenai jarak yang dapat diklaim oleh negara pantai menimbulkan praktek yang berbeda-beda oleh negara pantai. Praktek yang sangat terkenal adalah proklamasi Presiden Truman pada tahun 1945 tentang perikanan dan landas kontinen yang mengklaim hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkalnya. Kemudian Inggris mengklaim 3 lagui atau sama dengan 12 mil dan di beberapa negara mengklaim sejauh tembakan meriam dan lain sebagainya. Ketidakjelasan jarak ini menjadi salah satu alasan negara-negara mengadakan pertemuan internasional untuk membahas persoalan wilayah laut suatu negara pantai. Maka pada Februari hingga April 1958 di Switzerland diselenggarakan suatu konvensi internasional tentang hukum laut yang dihadiri oleh wakil-wakil negara dan konvensi ini menghasilkan 4 konvensi utama. Konvensi 1 mengenai laut teritorial dan zona tambahan, konvensi 2 mengenai laut lepas, konvensi 3 mengenai perikanan, kekayaan hayati di laut lepas, dan konvensi 4 mengenai landas kontinen. Namun persoalan sejauh apa negara pantai dapat mengklaim laut teritorialnya belum berhasil disepakati pada pertemuan ini. Maka pada tahun 1960 dilakukan konvensi hukum laut yang kedua, di mana konvensi ini tidak menghasilkan apa-apa juga. Tidak berhasilnya Konvensi Hukum Laut 1960 tidak menyurutkan masyarakat internasional untuk membicarakan ketentuan-ketentuan di bidang laut. Maka pada tahun 1982, 9 tahun sebelum itu, masyarakat internasional mengadakan pertemuan-pertemuan internasional, mengadakan konvensi-konvensi internasional yang membicarakan pengaturan hukum laut internasional. Hal yang paling penting yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah pengaturan mengenai zona-zona. Seperti kita ketahui, pada Konvensi Hukum Laut 1958 dan 1960, itu masyarakat internasional tidak berhasil menentukan seberapa jauh lebar laut teritorial yang dapat diklaim oleh negara pantai. Pada Konvensi Hukum Laut 1982, itu menetapkan bahwa negara pantai berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut. Selain itu, negara juga punya yurisdiksi di negara pantai, yang dikenal dengan zona tambahan. Lebar zona tambahan itu sejauh 24 mil yang diukur dari garis pangkal. Dari tadi kita ngomongin garis pangkal, tapi nanti setelah ini kita akan bicara apa sih itu garis pangkal. Selain itu, konvensi ini juga mengatur mengenai landas kontinen sejauh 200 mil laut. Selain itu, negara pantai juga berhak atas zona ekonomi eksklusif yang ditarik sejauh 200 mil laut. Apa sih zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut
di mana negara boleh memanfaatkan sumber kekayaan alam. Selain itu, konvensi ini juga mengatur mengenai ketentuan pemanfaatan laut bebas untuk kepentingan damai. Selain itu juga, Konvensi Hukum Laut 1982 ini mengatur tentang pemanfaatan kawasan dasar laut. Mungkin perlu sedikit dijelaskan apa sih bedanya zona ekonomi eksklusif dengan landas kontinen. Zona ekonomi eksklusif adalah laut di atasnya, laut di permukaannya, ini. Dan sedangkan landas kontinen adalah dasar laut di dalamnya. Garis pangkal adalah garis air surut sepanjang pantai untuk menentukan titik awal laut teritorial negara pantai. Elevasi surut adalah garis air terendah ketika air laut surut. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur 3 jenis garis pangkal. Yang pertama garis pangkal biasa, yang kedua garis pangkal lurus, dan yang terakhir ini adalah kontribusi Indonesia bagi masyarakat internasional, yaitu garis pangkal kepulauan. Garis pangkal biasa adalah garis air surut sepanjang pantai. Siapa sih negara yang dapat mengklaim garis pangkal biasa? Garis pangkal biasa itu diklaim oleh negara-negara yang bentuk pantainya itu biasa. Kalau kita gambarkan mungkin seperti Pulau Jawa. Ya, maka negara-negara dengan bentuk pantainya, dengan bentuk daratannya yang demikian, ini dia berhak mengambil garis pangkal biasa. Ketentuan mengenai garis pangkal biasa ini dalam hukum internasional diatur dalam pasal 5 Konvensi Hukum Laut 1982. Bentuk kedua dari garis pangkal adalah garis pangkal lurus. Penetapan garis pangkal lurus ini tidak bisa dikesampingkan sejak terjadinya sengketa antara Norwegia dan Inggris. Garis pangkal lurus ini dasar hukumnya adalah pasal 7 Konvensi Hukum Laut 1982. Seperti apa sih negara yang dapat mengambil garis pangkal lurus itu? Ada 3 bentuk negara yang dapat mengklaim garis pangkal lurus. Yang pertama, itu adalah negara yang bentuk pantainya itu menjorok ke dalam. Seperti apa menjorok ke dalam? Apabila negara itu memiliki garis pangkal yang menjorok ke dalam, maka garis pangkal yang dia ambil itu tidak mengikuti lekuk-lekuk pantainya, tetapi mengambil dari sini. Ini yang disebut dengan garis pangkal lurus yang pertama. Kemudian negara yang bentuk pantainya itu di sekitarnya itu ada gugusan pulau-pulau kecil. Yang demikian, negara ini berhak mengambil garis pangkal lurus. Jadi, garis pangkalnya itu tidak dimulai dari titik ini, melainkan titik terluar di sini, di pulau yang kecil-kecil ini. Yang ketiga, apabila bentuk pantainya itu tidak jelas. Tidak jelas, sebagai contoh sih, negara-negara yang pantainya itu ada delta. Maka garis pantainya itu kan tidak nyata. Maka negara yang demikian itu dapat mengambil garis pangkal lurus. Bentuk ketiga dari garis pangkal yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982 adalah garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan ini merupakan gagasan dari orang Indonesia, dari ahli hukum internasional Indonesia, Mokhtar Kusumaatmadja. Dan seperti kita ketahui, penetapan garis pangkal kepulauan ini menambah 3/4 wilayah Indonesia. Apa yang dimaksud dengan garis pangkal kepulauan? Garis pangkal kepulauan adalah garis air rendah yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari suatu negara kepulauan. Siapa negara kepulauan? Negara kepulauan adalah negara yang memiliki atau terdiri atas 2 atau lebih gugusan pulau. Ya, sebagai contohnya adalah Indonesia, contoh lain Filipina, contoh lainnya Mauritius. Ketentuan mengenai garis pangkal kepulauan ini diatur pada pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982.
Konvensi Hukum Laut 1982 mensyaratkan 6 syarat suatu negara pantai dapat mengklaim negara kepulauan. Yang pertama, menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang-karang terluar. Yang kedua, perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atol adalah 1:1 atau 9:1. Yang ketiga, tidak boleh melebihi 100 mil laut atau 3%-nya bisa saja melebihi 120 mil laut. Yang keempat, tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi pulau. Kemudian yang kelima, tidak memotong laut teritorial negara lain. Yang keenam, terakhir, menghormati hak-hak perikanan tradisional. Kesepakatan mengenai bentuk garis pangkal kepulauan ini itu karena ada kompromi dari negara-negara kepulauan, di mana negara-negara kepulauan tetap memberikan akses terhadap lalu lintas laut internasional.